Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan bersama bus Juragan 99 Trans. Ini merupakan bus langka yang dimiliki oleh Juragan 99 Trans yang di bagian dalamnya hanya terdapat 11 kursi saja. Dengan harga tiket Rp704.000, apa saja yang kita dapatkan dan bagaimana perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dari Malang, Jawa Timur. Jadi sekarang aku sudah berada di depan kantor pusat atau garasi pusatnya dari Juragan 99 Trans. Jadi pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan kembali ke Jakarta setelah tadi pagi aku baru sampai. Jadi aku ke Malang ini untuk ke dokter gigi langganan ya. Jadi sangat efisiensi waktu banget ya. Ke dokter gigi aja harus ke Malang dari Jakarta dan langsung kembali lagi ke Jakarta. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, kantor pusat atau garasi pusatnya dari Juragan 99 Trans, jadi ini lokasinya itu berada di Pakis, dekat sekali dengan Bandara Abdurrahman Soleh, Malang. Dan ini garasinya atau kantor pusatnya itu enak sekali. Kalau teman-teman lihat di bagian belakangku sekarang, ini adalah kantor ya. Ini kantornya sebelah sini, terus di bagian depannya ini adalah tempat reservasi tiket. Jadi teman-teman kalau mau beli tiket Juragan 99 Trans bisa langsung aja masuk ke sini. Ada ruang tunggunya juga, ada toiletnya yang enak, dan di sebelahnya ini ada ATM Center. Di depannya itu ada masjid. Jadi kalau mau sholat tinggal ke depan aja. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam garasinya. Yuk. Jadi bus yang kita naikin itu sudah terparkir di garasi depan. Karena sekarang Juragan 99 Trans itu garasi utamanya ada di paling belakang sana, yang mana itu garasinya udah kayak hanggar pesawat ya. Besar sekali garasinya dan bisa menampung banyak sekali bus di sana. Yuk, sekarang kita langsung aja lihat bus yang akan mengantarkan aku dari Malang menuju ke Jakarta. Let's go. Ya, jadi inilah bus yang akan mengantarkan aku dari Malang menuju ke Jakarta. Bus ini melayani rute dari Malang menuju ke Poris dengan tujuan akhirnya. By the way, sebelum kita ngebahas bisnya lebih dalam, aku lumayan punya cerita tentang bus ini. Karena bus inilah yang 4 tahun lalu menjadi, bisa dibilang apa ya, objek untuk dijadikan challenge pada saat syuting Road Party Jimny Challenge. Ya, itu udah 4 tahun lalu teman-teman. Jadi bus ini dulunya adalah bus pariwisata yang beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir dijadikan armada antar kota, antar provinsi. Jadi bus ini 4 tahun lalu tuh dijadikan objek challenge oleh tim Road Party. 4 talentnya saat itu di-challenge untuk parkir bus ini di garasinya Juragan 99 Trans. 3, 2, 1. Oh ya. Teman yang belum tahu ceritanya seperti apa, silakan nonton video yang ini. Itu video 4 tahun lalu dan video itu menjadi salah satu video dengan views tertinggi dari Jimny Challenge. Luar biasa. Pada saat itu juga kan siangnya kita syuting ya. Malamnya itu kita diajak muter-muter pakai salah satu bus Juragan 99 Trans dan disetiri oleh Om Fitraeri, yang mana itu kita dibawa terbang di jalan tol. Itu videonya juga rame banget sampai 12 juta views. Ya, itu sedikit intermezzo aja, salah satu cerita tentang bus yang akan kita naiki. Oke, yuk sekarang kita bahas busnya. Jadi seperti inilah untuk busnya ya. Ini bus dengan nickname Aladin sekarang.
dulu nickname-nya itu ini. Terus warnanya juga dirubah. Kalau yang pariwisata kan dia merah, silver, hitam pekat ya. Kalau ini dia agak ke abu-abuan gitu, dark gray. Terus juga ini dia melayani rute dari Malang menuju ke Poris dengan kode SC13. Bodinya memakai bodi tentrem, jadi ini adalah satu-satunya armada dari Juragan 99 Trans yang memakai bodi buatan karoseri tentrem. Bagian dalamnya mewah sekali dan hanya terdapat 11 kursi atau ruangan di bagian dalamnya. Nanti kita lihatlah bagian dalamnya seperti apa. Terus untuk bagasinya dia besar. Bagasinya ini sudah space frame alias sudah tembus dari kanan ke kiri seperti ini. Jadi bisa naruh barang yang banyak sekali di bagasinya. Untuk velgnya, dia sudah menggunakan velg aluminium. Terus juga bannya bisa kita lihat ya. Bannya kinclong sekali. Jadi sebelum berangkat memang semua unitnya dari Juragan 99 Trans itu dipoles di bagian bannya. Jadi jadi busnya itu kelihatan fresh banget. Bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Kaca atasnya itu ada reservasi hitungan detik di www.tiketjuragan99.id atau di aplikasinya Juragan 99 Trans. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Juragan 99 Trans bisa melakukan pemesanannya di aplikasi Juragan 99 Trans, di websitenya atau di online travel agent seperti Traveloka. Dan ngomong-ngomong soal tiketnya, hari ini tanggal 18 Maret 2025 itu harganya sudah mulai naik ya, karena makin dekat dengan Lebaran Idul Fitri itu harga transportasi umum termasuk bus itu mulai naik, dan harga paling mahalnya untuk Juragan 99 Trans itu di tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Itu untuk kelas yang first class, kelas tertingginya itu harga tiketnya sampai Rp1.139.000. Beda 2.000 perak sama tiket pesawat Citylink. Luar biasa. Dan itu tiketnya sudah sold out semua. Jadi yang seperti sudah sering aku bilang ya, Malang itu penumpangnya dikasih harga berapapun pasti laku itu tiketnya. Karena Malang ini memang rata-rata penumpangnya nggak peduli harga ya. Yang penting kita sudah percaya, sudah ada trust sama brand tersebut, ya udah berapapun harganya ya dibeli aja. Coba aja tahun depan Lebaran 2026 Juragan 99 Trans coba bikin harga tiket 1,5 juta. Pasti ada aja yang beli deh. Malang soalnya. Oke, jadi seperti itulah untuk unit Juragan 99 Trans dengan nickname Aladin di bagian eksteriornya. Sekarang mari kita lihat bagian interiornya. Ya. Sudah berada di dalam interior dari bus Juragan 99 Trans dengan nickname Aladin. Ya, ini adalah tempat kru cabin dan juga drivernya. Mari kita lihat sedikit dari ruang kerja driver dan juga krunya. Jadi pertama kali kita masuk, itu kita langsung disambut dengan karpet mie di bawah sini. Jadi karpetnya ini membuat interiornya tuh jadi lebih rapi dan bersih gitu ya. Tapi selain ada karpet mie-nya ini, karpet dasarnya ini juga sudah mewah sekali teman-teman. Ini pakai karpet Tarabus ya. Ini mahal harganya tentunya. Nah, ini untuk bagian dashboardnya. Dashboardnya tuh rapih banget, kelihatan banget kalau unit ini sangat dirawat dengan baik. Dan juga di sini ada aksen karbon-karbonnya gitu ya, sama jahitan. Mungkin ini jahitannya dulunya warnanya merah, cuma karena sering kena matahari jadinya agak memudar merahnya. Kelihatan nggak sih? Nah ini nih. Terus di sini ada CCTV. Jadi bus ini tuh dilengkapi dengan banyak CCTV yang monitornya tuh ada di sebelah sini. Jadi selalu terpantau aktivitas yang ada di bus ini ya teman-teman. Kemudian ini untuk dashboard yang isinya ada panel-panel lampu, terus juga ini pengaturan untuk MID si instrumen clusternya. Di sini ada head unitnya, ada AC-nya, dia pakai AC Denso, dan juga ini ada intercom. Halo-halo ini. Jadi kalau krunya itu mau pengumuman atau announcement sampai di rumah makan atau sampai di tujuan, itu nanti akan pakai alat ini yang akan tersambung ke speaker. Jadi penumpangnya itu tahu posisinya ada di mana gitu teman-teman. Terus untuk
Instrumen clusternya seperti ini. Kilometernya ternyata baru 500.000 ya. Aku nggak expect kilometernya serendah ini sih, karena ini umurnya sudah lumayan lama ya bus ini ya. Sudah ya ada kali 4 tahun lebih. Dan di bagian interiornya bagus sekali, masih rapih banget, dan di atasnya ini bersih sekali ya. Tuh, tidak ada aksesoris macem-macem. Senang banget deh lihatnya. Kacanya tuh sebersih ini. Keren. Jadi bus ini tuh kelihatan rapi, mewah, elegan gitu loh. Kalau tidak ada tempelan stiker strobo macam-macam di kaca depannya. Jadi aura mahalnya tuh dapet banget. Oke, jadi seperti itulah di bagian cabin crew dan juga drivernya. Sekarang mari kita lihat tempat yang paling spesial, yaitu adalah tempat penumpangnya. Mari kita masuk. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di dalam interior dari Juragan 99 Trans Aladin, dan ini adalah kursi tempat dudukku. Ya seperti biasa kalau naik bus seperti ini agak bingung nyebutnya apa, kursi atau ruangan. Apalagi ini adalah sebuah kompartemen gitu ya, jadi kita bisa menutupnya dengan pintu, yang pintunya tuh full, benar-benar pintu sebesar ini dari atas ke bawah. Terus ini kan ada akriliknya ya, ini kita bisa tutup menggunakan tirai. Jadi kita memiliki satu ruangan yang benar-benar private banget. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini kan di bagian luar atau bodinya ini buatan karoseri Tentrem. Tapi di bagian interiornya ini dibuat oleh karoseri Morodadi Prima. Bisa dilihat di bagian sini ya, ini ada satu aksen gitu. Ini tulisannya Patriot SE, yang mana ini adalah salah satu varian bus dari Morodadi Prima. SE-nya ini adalah Sleeper Edition. Terus seperti inilah di bagian dalam ruangannya dari bus Juragan 99 Trans Aladin. Bener-bener luas banget. Ini sleeper, tapi cuman satu tingkat aja, tidak atas bawah. Jadi kita bisa mendapatkan ruangan yang selebar ini, seluas ini maksudnya. Terus aku dikasih oleh-oleh sama Juragan 99 Trans. Ini paket ya, nanti kita buka paketnya. Dan sekarang tepat pukul 14.30 kita diberangkatkan. Ini dia. Oke, jadi kita diberangkatkan dari kantornya Juragan 99 Trans di Pakis, teman-teman. Perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Dengan bus seperti ini, waktu selama itu sangat tidak berasa sama sekali. Terus kursinya ini menggunakan kursi buatan Rimba Kencana yang sangat premium, yang semuanya sudah dioperasikan menggunakan tombol yang ada di sini. Mulai dari sandaran punggungnya, terus juga leg rest-nya itu sudah menggunakan elektrik. Jadi ini sudah tidak menggunakan kekuatan otot kita lagi, semua sudah menggunakan elektrik. Contohnya kita mau naikin kursinya nih. Nah, itu sudah menggunakan tombol ini. Dia akan naik. Kalau mau turunin, tinggal pencet ini lagi. Nah, dia akan turun sampai segini. Begitu juga untuk si leg rest-nya. Mohon maaf ya, ini agak berantakan aku ya. Oke. Misal kita sudah taruh sendal di sebelah sini ya. Kita mau naikkan si leg rest-nya nih. Itu udah nggak perlu pakai otot lagi, tinggal pencet tombol yang ini. Langsung naik sendiri si leg rest-nya tuh. Kakinya kejepit. Bentar. Nah, ini harusnya disingkirin dulu ya. Bentar. Agak repot, guys. Oke, jadi kita benar-benar punya ruangan yang besar sekali. Ini mohon maaf agak berantakan kayak kos-kosan saya ya. Tapi ini benar-benar bikin kita duduk dengan maksimal, selonjoran dengan maksimal. Ntar kita geser-geser dulu. Sorry. Nah, kan lega nih. Tuh, ya. Dengan tinggiku 175 cm, ini kaki ke depan itu tidak ada mentok sama sekali. Jadi, untuk bus Juragan 99 Trans, kalau kita duduk paling depan, ini namanya sleeper top. Sleeper top ini harganya lebih mahal sedikit dibanding kursi yang lainnya atau kursi di bagian
belakangnya. Mungkin harganya beda sekitar 20.000 saja. Kenapa bisa beda harganya? Karena di sini lebih luas ya. Ini kaki tidak mentok dengan depan, terus juga kita mendapatkan view ke depan seperti ini juga. Jadi inilah yang membedakan kelas yang sleeper biasa dengan kelas yang sleeper top. Terus di bagian atas kita mendapatkan TV juga, yang mana ini TV-nya sudah independen, jadi kita bisa mengoperasikan TV-nya langsung menggunakan remote yang ada di sini. Nyalainnya ya sama aja kayak TV di rumah, tinggal pencet tombol powernya dan dia akan langsung nyala. Sudah terhubung juga dengan koneksi WiFi, jadi kita bisa langsung nonton dari sini. Misal kita buka YouTube ya, kita buka YouTube, terus langsung terbuka YouTube-nya seperti ini. Cepet banget TV-nya ya, tuh. Nah, loadingnya cepet banget. Udah ada akun yang nyangkut ini. Akun siapa ini? Kita sebagai tamu aja. Nah, kita langsung bisa nonton YouTube di sini, tuh. Oke, jadi bener-bener ini adalah entertainment system kita sepanjang perjalanan. Jadi kalau teman-teman bosan lihat ke depan, bisa juga nonton TV ini. Kalau bosan nonton TV, bisa lihat ke depan ataupun ke samping. Karena di sampingnya pun ini tidak ada yang menghalangi. Tuh ya, langsung seperti ini view-nya. Ke samping ataupun ke depan. Terus juga kita mendapatkan sendal. Ini sering banget teman-teman nanya nih, sendalnya boleh dibawa pulang atau enggak? Jawabannya adalah boleh. Ini sudah termasuk di harga tiket yang kita bayarkan. Terus juga di sini ada safety instruction card. Jadi ini adalah kayak di pesawat gitulah ya teman-teman. Kalau kita buka halaman pertamanya ini ada instruksi keselamatan, terus ada denah kursinya, dan ada tunjuk praktik tanggap darurat. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat, kita harus ngapain, di sini dijelaskan. Terus di bagian belakangnya ada doa sebelum pergian menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terus ada tata cara sholat di dalam kendaraan. Luar biasa banget ya. Ini dari safety instruction card-nya luar biasa lengkap. Terus di sini juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi dari kantor pusat sampai Jakarta, Malang, Denpasar. Gitu ya, cakep, lengkap sekali untuk safety instruction card-nya gitu. Terus kita di sini diberikan cup holder, jadi teman-teman kalau ada botol atau minuman bisa ditaruh di sebelah sini. Terus juga di sini ada namanya dimmer. Dimmer ini untuk menerangkan dan menggelapkan si lampunya. Nih coba kita tutup dulu. Nah ini lampunya bisa kita gelapin, tuh bisa gelap bisa terang gitu ya. Itulah fungsi dari putar-putaran yang ada di sebelah sini. Terus juga ada kontrol untuk volumenya juga. Gitulah teman-teman. Tirainya ini terdapat 2 tirai, jadi untuk nutup si pintu dan juga untuk nutup jendela yang ada di sini. Jadi kita mendapatkan 2 buah tirai di sebelah kiri dan juga 1 buah tirai di sebelah kanan. Untuk di bagian atas ini ada AC-nya. AC-nya ini juga menggunakan AC dari Morodadi Prima yang sleeper. Terus ada lampunya juga di sini. Nah, ini lampunya. Untuk ngecharge handphonenya ada di mana, Mas? Ngecharge handphonenya itu ada di sebelah sini. Jadi di sini disediakan 1 buah USB Type A. Oke? Belum habis sampai di situ, masih ada berbagai fasilitas lagi. Yang pertama, kita akan lihat adalah di sebelah kanan. Ini di armrest-nya, kita bisa buka. Di sini ada meja lipatnya. Nah, dan meja lipatnya ini dia finishingnya kayu juga di bagian atasnya. Jadi bener-bener ini tuh nyambung semua ya, warnanya di sini kayu, terus juga kursinya warna coklat, terus di bagian armrestnya ini kayu-kayu juga, di sebelah sininya kayu juga. Jadi ini kita bisa pakai untuk kita kerja atau mau makan atau teman-teman mau nonton pakai tablet, bisa diletakkan di sebelah sini dan ini bisa di-adjust maju mundur. Jadi tinggal disesuaikan aja seberapa nyaman posisi meja lipatnya yang mau kita pakai gitu. Kalau sudah selesai pakainya, kita bisa kembalikan lagi ke dalam sini ya. Tinggal diangkat, terus dorong ke belakang seperti ini. Oke? Nah, selain di sebelah kanan, di sebelah kirinya juga ada armrest. Nah, ini armrestnya. Tuh. Jadi tangan kiri dan juga tangan kanan bisa diistirahatkan dengan sangat nyaman sekali. Gitulah kira-kira yang ada di dalam kursi atau tempat duduk kita.
Dan yang enak lagi, ini si pintunya, ini karena dia pintunya rapat banget, jadi ketika lagi jalan seperti ini, itu tidak ada suara-suara yang mengganggu dari sini teman-teman. Karena dia emang rapat banget nih pintunya. Walaupun memang dibukanya jadi agak keras ya. Tuh, bukanya agak keras, tapi ya itu konsekuensinya supaya tidak terdengar suara macam-macam dari pintunya ketika busnya sedang berjalan. Jadi itu bisa menambah kenyamanan kita saat menaiki bus Juragan 99 Trans dengan nickname Aladin ini. Oke, jadi ini kita dari kantor pusatnya Juragan 99 Trans atau garasi pusat. Ini kita langsung menuju ke Klojen di Kota Malang. Terus juga ini sebenarnya aku kemarin waktu pesan tiket itu naiknya harusnya di Klojen. Cuma karena di Klojen itu kalau naikin penumpang itu cepet banget, karena ya cuma naikin selesai langsung jalan. Jadi kita nggak bisa bahas busnya lebih detail gitu ya. Makanya aku putuskan untuk naiknya dari garasi pusat atau kantor pusatnya Juragan 99 Trans aja. Dan mumpung masih kosong nih ya, belum ada penumpang lainnya, yuk aku ajak teman-teman untuk ke bagian belakangnya. Kita lihat di belakangnya tuh kan ada minibar atau mini pantry-nya ya. Kita lihat mini pantry-nya seperti apa. Let's go, kita ke belakang. Oke, sekarang sudah berada di mini pantry atau minibar ya dari Juragan 99 Trans Aladin. Jadi, seperti inilah kira-kira ya. Ini smoking area bergabung dengan mini pantry dan juga bergabung dengan toilet yang ada di sebelah sini. Terus ini seperti biasa untuk Juragan 99 Trans kita disediakan banyak sekali untuk minuman-minuman. Ada teh, ada nutrisari, ada drink beng-beng, ada kopi kapal api, dan juga ada Good Day Mochaccino. Terus ini untuk cupnya, ini untuk guntingnya, ini untuk gulanya, ini untuk sedotannya. Dan dispensernya ada air panas, ada air yang biasa, dan ada air yang dingin. Terus juga di sini disediakan tempat sampah. Jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya, karena di sini disediakan tempat sampah. Terus juga ada asbaknya. Nah, ngomong-ngomong soal asbak, ini kan smoking area, juga ada exhaust fan-nya. Nyalain exhaust fan-nya dari saklar yang ada di sini. Jadi kalau mau nyalain exhaust fan, bisa tekan saklar yang ini ke bawah. Nah, ini exhaust fan-nya akan menyala dan akan mengeluarkan asapnya dari ruangan ini ke atas, gitu ya. Terus kalau sudah selesai pakai, dimatikan. Dan sekarang mari kita lihat untuk toiletnya. Ini untuk toiletnya ada di sebelah sini. Bukanya seperti biasa, putar aja ke sebelah kanan. Dan seperti inilah untuk toiletnya. Tuh. Lampunya dia warna kuning gitu ya. Warm white. Terus di sini ada cermin yang besar sekali. Pengharum ruangannya banyak. Ada 1, 2, 3. Tuh, ada 3 pengharum ruangan. Jadi di sini wangi sekali. Terus di sebelah sini untuk penampungan airnya, ada gayungnya, ini ada semprotannya, ada sabunnya, dan juga ini untuk klosetnya. Ini bagus banget. Dia bersih sekali toiletnya ya. Mantap. Dan ini untuk lampunya. Jadi kalau sudah selesai pakai toilet, kita matikan lampunya seperti ini. Oke. Gitulah kira-kira untuk toiletnya. Dan ini di bagian bawahnya bordes ya teman-teman. Jadi tenang aja kalau kita berdiri di bagian sini karena ini kuat bordesnya. Gitu. Seperti itulah kira-kira untuk di bagian mini pantry, smoking area, dan juga toilet. Ke kursi kita lagi di depan. Let's go. Ini untuk bukanya dia ditarik ya. Oke, sekarang kita tiba di pemberhentian pertama, yaitu di kantor perwakilan Juragan 99 Trans Klojen, Kota Malang. Jadi ini lokasinya dekat sekali dengan stasiun kereta api Malang. Yuk, sekarang kita lihat di bagian dalam dari kantor perwakilannya. Jadi di sini tuh ada banyak sekali kursi untuk nunggu, dan juga sekarang ada ruangan baru di sebelah sini.
Tuh ber-AC, terus dekornya niat banget loh. Tuh ya kan, ada dekor kayak khas Ramadan juga di sini. Keren sekali. Terus ada toilet, ada musola, ada mini pantry juga di dalam sana. Jadi ruangannya ada 3 teman-teman. Keren keren keren. Pak, Terus sudah semua ini. kurang satu ini. Oh, kurang 1. Jam 15:16 ini kita kembali diberangkatkan dari kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Klojen. Ini aku baru diberikan untuk tiket dan juga untuk barcode servis makannya ya. Karena aku kan naiknya dari Klojen harusnya ya. Jadi baru dikasihnya di Klojen. Ini untuk harganya Rp704.000 hari ini ya. Kemungkinan mulai tanggal 20 ke atas itu harganya lebih mahal lagi sampai nanti Lebaran. Yang seperti aku bilang tadi ya, nanti harga paling mahalnya itu di tanggal 27 atau 28. Untuk kelas first class itu di 1.139.000. Kalau sekarang harganya masih oke lah. Kalau untuk kelas sleeper top masih 704. Kalau nanti mungkin bisa 900-an mendekati Lebaran gitu teman-teman. Oke. Jadi seperti inilah untuk tiketnya dari Juragan 99 Trans. Dan ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini kita akan menuju ke Terminal Arjosari Malang. Dan seperti inilah Malang kalau sore ya, macet. Tapi macetnya tuh kelihatan depannya gitu loh. Beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta di semua jalannya itu macet. Bahkan sampai ke jalan tikus atau shortcutnya itu macet juga. Kalau Malang macetnya begini-gini aja. Depannya tuh pasti lampu merah, itu macet. Setelah itu udah tidak ada yang macet-macet lagi, langsung lancar gitu loh setelah lampu merah. Inilah salah satu yang bikin kangen Malang itu jalanannya sih. Di sini tuh ketebak macetnya jam berapa, di mana itu bisa ditebak gitu loh. Tapi kalau di Jakarta kan ya tahu sendiri ya kayak gimana. Ini harusnya belok kiri bisa langsung sih ini. Kok ini kita berhenti ya? Tuh, belok kiri jalan terus. Oh, ada motor tadi. Oke. Nah, kalau ke arah sana itu ke arah Pasar Besar. Terus kalau diikutin terus jalannya bisa ke Karangkates, bisa ke Blitar tuh dari sana gitu, teman-teman. Kalau ini sebutannya ini kayak ring road-nya Malang lah, jalur lingkar luarnya Malang lah. Jadi kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus itu lewatnya sini, jalanan sini gitu. Ini dia, kita memasuki Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Dan seperti inilah sekarang pintu masuknya ya. Enak banget. Sekarang kebagi 2 antara jalur untuk kendaraan pribadi dan jalur untuk kendaraan umum. Enak banget sekarang nih. Terus juga jalanannya udah bagus, cor-corannya, ada aspalnya juga di sebelah sini. Tapi memang untuk atapnya belum semuanya ada ya. Mungkin nanti akan dikasih atap juga biar bus parkir itu tidak kepanasan mungkin ya. Kita nggak tahu. Nah, untuk Juragan 99 Trans itu parkirnya di sini, di jalur yang tidak ada shelternya. Bisa dibilang jalur belasan kali ya ini. Sambil nunggu bus Juragan 99 Trans penumpangnya belum datang, ini kita jajan dulu. Jadi di Arjosari tuh ada yang jualan-jualan kayak gini ya. Lumayan lah buat makanan kita buka nanti. Oke, jadi ini berhenti di Terminal Arjosari Malang lumayan lama karena ada beberapa penumpang yang belum datang, teman-teman. Ternyata walaupun kita di Malang, itu masih ada juga penumpang yang suka telat ya. Jadi sambil kita nunggu penumpangnya datang, sambil kita lihat yuk isi box dari Juragan 99 Trans. Isinya ada apa aja? Mari kita lihat. Jadi yang pertama kita akan menemukan box lagi di dalam tote bag-nya ya. Ini adalah isinya dari The Harvest. Ini isinya roti teman-teman. Dan rotinya ada 1, 2. Terus yang ini ada 2 bungkusan. Ini adalah roti kering ya. Dan aku juga belum pernah nih buka roti keringnya. Oke, jadi itu adalah isi pertama dari bungkusan atau tote bag-nya. Kita lihat ada apa lagi. Ada ini, ada G-Water yang isinya itu 250
ml. Ini kita bisa taruh di atas sini. Terus ada bungkusan lagi. Ini isinya adalah masker dan juga headset, teman-teman. Headsetnya ini kita bisa pakai ke sini. Nah, ini kan ada jack 3,5 mm ya. Jadi headsetnya bisa kita colok ke sini, terus kita bisa dengarkan dari suara TV ini, gitu ya, dengan headset. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada apa lagi isinya? Oh, sudah tidak ada ya, sudah kosong. Jadi itulah yang kita dapatkan dari box Juragan 99 Trans, dan ini tentunya sudah bisa dibawa pulang juga, sudah include di harga tiket yang kita bayarkan, teman-teman. Oke, lumayan ini cemilan atau rotinya ini untuk kita buka puasa nanti. Dan aku juga tadi beli lagi nih. Jadi di Terminal Arjosari itu ada yang jualan makanan-makanan cemilan gitu. Aku beli beberapa kue. Ini ada donat, terus ada dadar gulung nih. Terus ada pastel, terus ada kue lapis. Kue lapis warna-warni seperti ini ya. Jadi ini beli 1, 2, 3, 4. Ini 15.000 nih harganya. 4 ini. Gitu, teman-teman. Oke. Terus sekarang mumpung masih berhenti ya, mari kita buka isi yang ini. Ini dari Juragan 99 Trans juga. Katanya sih oleh-oleh buat aku pulang ya. Mari kita lihat isinya apa. Oke. Oh, agak keras ya bukanya. Nah, apa ini? Apa ini? Oh, ini MS Glow for Men. Keren. Ini kayak spray gitu nggak sih? Oh, ini parfum, teman-teman. Wow. MS Glow for Men X Erigo. Luar biasa. Terus kita mendapatkan lagi ini. Oh, ini adalah kalender. Nah, tuh ya. Kalender 2025. Oke, terima kasih Juragan 99 Trans untuk oleh-olehnya. Tepat jam 16.00 ini kita diberangkatkan dari Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur. Dan pemberhentian selanjutnya itu adalah di Red Bus Lounge Surabaya, Medaeng, teman-teman. Di Malang ini penumpang yang naik kurang lebih ada 5 orang, jadi sisanya itu naik di Surabaya, Medaeng. Lumayan penumpangnya untuk Juragan 99 Trans Aladin hari ini ada 9 atau 10 orang penumpang. Jadi hanya 01 saja karena bus ini hanya bisa mengangkut 11 orang penumpang saja, teman-teman. Lumayan, padahal ini termasuk hari yang sepi ya. Nggak tahu kenapa puasa tahun ini tuh sepi banget. Nggak kayak tahun kemarin. Tahun kemarin itu, teman-teman, dari awal puasa itu penumpangnya udah mulai rame gitu loh. Tapi sekarang ini udah tanggal 18 loh. Udah lewat dari setengahnya puasa, itu penumpangnya masih sepi. Nggak tahu kenapa ya, tahun ini tuh berat banget sih. Nggak tahu kenapa, aku juga ngerasain tahun ini berat banget. Sekarang kita tiba di Surabaya, lebih tepatnya di Red Bus Lounge Medaeng. Ini adalah tempat untuk pick up point dari Juragan 99 Trans. Jadi kalau teman-teman mau naik bus Juragan 99 Trans dari Surabaya, naiknya itu dari sini. Teman-teman tinggal cari aja ya di Google Maps, Red Bus Lounge Medaeng. Di sini juga ada taksi Bluebird. Jadi kalau kita baru sampai itu ya dari naik bus, kita bisa langsung lanjut perjalanan menggunakan taksi Bluebird yang ada di depan pangkalannya.
Tidak lama kita berhenti di Red Bus Lounge Medaeng, ini langsung melanjutkan perjalanan kembali. Ya seperti biasa sore hari di Medaeng ini jalanannya lumayan padat, jadi agak merayap gitu teman-teman. Sebentar lagi memasuki jam buka puasa, jadi ini aku ke belakang untuk nyeduh teh dulu. Asik, enaknya naik bus-bus Malang tuh karena hampir semuanya tuh ada kayak ginian teman-teman. Ada minibar, ada mini pantry, jadi kita bisa nyeduh minuman sendiri gitu kan. Ini adalah bisa dibilang salah satu ngabuburit terbaik menurutku sih. Sambil nunggu jam buka puasa, sambil lihat pemandangan ke depan, terus juga hujan rintik-rintik. Aduh, susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi ini tuh salah satu cara untuk bahagia tuh kayak gini sih kalau aku sih. Nggak tahu kenapa, perasaannya seneng aja. Alhamdulillah akhirnya buka puasa juga, dan barusan aku ditanyain untuk makan apa di rumah makan Duta 3 Ngawi. Itu merupakan pemberhentian pertama kita seperti biasa kalau kita naik bus Juragan 99 Trans. Dan karena ini lagi bulan puasa ya, kemarin waktu sebelum berangkat itu kita ditanya waktu kita melakukan perjalanan itu kita besoknya puasa atau enggak. Karena kalau kita puasa nanti kita akan disiapkan untuk makanan sahurnya. Sekarang jam setengah 8 malam, kita sudah tiba di rumah makan Duta 3 Ngawi. Bus yang kita naikin itu kencang banget. Satu-satunya bus yang nyusul bus yang kita naikin adalah ya the only one. PO Haryanto 058 itu dia kencang banget. Abis nyusul kita dia benar-benar langsung ngilang dan nggak bisa dikejar lagi. Oke, seperti biasa untuk bus Juragan 99 Trans berhenti di sini untuk servis makan. Tapi sebelumnya aku mau ke musola dulu. Seperti biasa ini musola Al Musafir, letaknya berada di depan di samping tempat parkir bus. Yuk kita ke
musola dulu, habis itu baru ke VIP room di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Oke, jadi seperti biasa kita kalau naik bus Juragan 99 Trans itu kita makannya di VIP room. Dan sekarang itu VIP roomnya dari tempat makan Juragan 99 Trans itu agak pelebaran. Jadi tempat aku sekarang adalah tempat yang baru lah ya bisa dibilang. Terus di sini juga ruangannya ber-AC. Jadi ketika masuk ke dalam sini itu dingin banget. Terus ini aku ambil makannya adalah rawon. Rawon ini merupakan salah satu menu yang paling banyak dipesan kalau kita berhenti untuk makan di rumah makan Duta Tiga Ngawi, atau sebutannya signature ya, menu favorit, asik. Oke, jadi kita makan dulu. Di sini tuh kita dapet rawon tentunya ya. Tuh, aduh kelihatannya udah enak banget ya. Terus ada nasinya seperti biasa dibentuk kotak seperti ini. Terus ada pisang, terus ada telur asin, sambal sama toge, ada teh dan juga ada kerupuk. Asik. Wih, besar banget gelasnya ini, Bu. Sama ada burger, Bu. Iya. Udah pakai. Iya, kayak biasa nggak pakai tomat. Ya, tanpa keju, betul. Nambah teh manis. Nggak tahu harganya berapa, nanti kita lihat aja. Ini gelasnya gede banget. Ini gelas standarnya nih. Ini gelas jumbonya. Besar banget. Sudah selesai makan dan kembali ke parkiran bus. Sekarang terdapat 2 bus Juragan 99 Trans dan ada 1 bus Harapan Jaya. Jadi jam segini tuh kayaknya belum jam ramenya dari rumah makan Duta Tiga Ngawi ya. Mungkin sekitar setengah jam lagi lah baru mulai rame di sini gitu. Tapi kenapa di sini sekarang terlihat agak longgar? Karena ada parkiran yang di belakang, teman-teman. Jadinya di sini jadi agak lengang gitu ya. Kalau dulu kan di depan tuh kayak rame banget gitu ya. Tapi sekarang karena ada parkiran belakang, jadi bagian depannya terlihat sepi. Padahal nggak sepi juga. Parkirnya pada di belakang kebanyakan gitu. Oke, jadi ini kita bersama bus Juragan 99 Trans yang ke Bogor, teman-teman. Jadi kalau sore, kalau aku nggak salah ya, yang ke arah Jabodetabek itu ada 3-5 bus kalau sore. Itu tidak termasuk yang pagi. Gitulah kira-kira. Oke, jadi ini aku ada beli burger seperti biasa. Karena terakhir aku ke rumah makan Duta Tiga Ngawi ini itu pas siang ya, awal-awal bulan puasa kemarin, dan nggak bisa makan apa-apa di sini. Makanya karena ini sudah malam, aku pesan rawon, terus beli burger juga. Wow. Mulai berdatangan. Tapi parkirnya langsung ke belakang tuh. Jadi ramenya di bagian belakang sana. Jadi jajan lagi tadi di minimarketnya. Ini beli kopi untuk kru dan juga driver. Yuk, sekarang kita kembali masuk ke dalam bus lagi. Jam 8 malam, tepat 30 menit kita berhenti di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali. Pemberhentian selanjutnya itu adalah di Rosin Subang Rest Area. Dari Ngawi menuju ke Rosin Subang Rest Area itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam perjalanan. Jadi nanti kita di Rosin Subang Rest Area itu untuk sahur ya teman-teman. Biasanya kalau Juragan 99 Trans itu di pemberhentian kedua itu hanya servis snack saja. Tapi ini karena puasa dan kebetulan kita ikut keberangkatan yang sore
terus malamnya masih di jalan, kita akan mendapatkan menu untuk sahur. Ya, nanti kita lihat ya menu sahurnya seperti apa. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah sama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Bertemu dengan bus Agung Sejati double decker. Ini bus Agung Sejati dulunya ex efisiensi grup teman-teman, dan ini adalah salah satu bus yang sangat mendukung keberadaannya channel Mas Arkan pada saat itu ya. Awal-awal channel Mas Arkan ini ada untuk review bus ya, salah satunya adalah bus Agung Sejati ini. Pada saat itu viewersnya tinggi banget. Saat itu subscribernya masih di bawah 30.000 atau 40.000 itu ya, tapi yang nonton udah 1 juta. Sekarang nggak tahu ya udah berapa yang nonton video waktu naik bus Agung Sejati double decker ini. Wah, kangen juga ya naik bus ini ya. Kita jadwalkan lah ya naik bus ini double decker Agung Sejati dari Parung menuju ke Wonogiri. Ya, kapan-kapan kita jadwalkan, mungkin setelah Lebaran ya kita coba naik bus ini. Kita update apa perbedaannya dibanding dulu waktu aku pertama kali naik bus ini. Selamat pagi, sekarang jam 1 lewat 18 menit. Wow, kita sudah sampai di Rosin Subang Rest Area. Ini merupakan pemberhentian kedua dari bus Juragan 99 Trans. Dan ramai banget nih bus Rosalia Indah jam segini. Ternyata teman-teman, ini kita langsung berangkat lagi. Jadi berhenti di sini untuk ngambil makanannya ya. Makanannya itu ditaruh di box gitu. Jadi kita makannya di jalan ya, tidak makan di tempat. Wow, ini terobosan yang mantap juga nih. Jadi lebih hemat waktu ya. Waktu perjalanannya jauh lebih singkat. Karena kalau berhenti di sini, anggaplah berhenti di sini bisa 30 sampai dengan 40 menit. Itu lumayan banyak makan waktu. Ya udah kalau gitu, karena belum dibagikan makanannya, jadi ini aku lanjut tidur lagi. Kembali selimutan. Kirain tadi mau turun, makanya aku udah rapi-rapi. Ternyata berangkat lagi. Ya udah deh, selimutan lagi.
Nah, ini dia akhirnya kita dibagikan juga untuk box makanannya. Jadi seperti ini untuk boxnya ya, standarnya box dari Rosin Subang Rest Area ya, tulisannya Rosin Resto Subang. Mari kita buka plastiknya dan kita lihat dalamnya dari isi box ini. Kalau kita lihat di WhatsAppnya sih isinya ayam bakar ya. Ini menunya maksudnya. Kita lihat dalamnya. Nah, ini dia. Mana ayam bakarnya? Ini untuk tisu sama sendok. Terus ayam bakarnya di mana? Oh, ngumpet di bawah semangka ternyata ayam bakarnya ya. Jadi ini gak cuma ada ayam bakar, tapi ada tahunya juga, ada tempe oreknya juga. Terus ada nasinya yang banyak, ada timun dan sambal. Lengkap sekali. Mari kita langsung makan ya. Ini gimana nggak makin gemuk ya? Bangun tidur makan langsung gitu. Ya ini kan sahur ya. Sahur 1:30. Yuk kita langsung makan pakai meja lipat. Nah ini meja lipatnya berguna banget nih kalau lagi makan kayak gini. Seperti yang tadi udah aku bilang ya teman-teman, kalau pemberhentian kedua dari bus Juragan 99 Trans itu biasanya snack. Tapi ini karena lagi puasa, ini kita mendapatkan menu makan sahur. Jadi makan berat yang kedua kalinya. Luar biasa sekali Juragan 99 Trans. Jadi buat teman-teman yang naik bus Juragan 99 Trans pemberangkatan sore itu mendapatkan menu untuk sahur. Mantap. Selamat makan. Kita sekarang tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Ini kenapa macet banget ya? Nggak biasanya loh gerbang tol Cikampek Utama hari biasa, hari normal itu sepanjang ini antriannya. Ada apa di depan ya? Sudah sampai di antrian hampir paling depan dan tidak ada apa-apa dong. Kayaknya ada beberapa gate yang error atau beberapa gate itu ada orang yang saldonya kurang. Makanya antriannya panjang sekali seperti tadi. Bener-bener nggak ada apa-apa. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di kantor perwakilan Juragan 99 Trans di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Wow, cepet banget. Baru jam 3 udah sampai di sini. Dan ketika bis datang itu kantornya dibuka, teman-teman. Jadi kalau mau nunggu bisa di dalam. Dan kantornya ini juga dihias sama seperti kantor yang di Klojen Malang ya. Jadi buat teman-teman yang mau nunggu bisa nunggu di dalam, bisa sambil ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh juga di sana. Toiletnya juga di sini bersih dan bagus. Begitulah kira-kira perjalanan kita bersama bus Juragan 99 Trans Aladin, merupakan bus langka yang dimiliki oleh Juragan 99 Trans. Dan busnya kembali melanjutkan perjalanan dengan destinasi terakhir yaitu di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kali ini. Jangan lupa subscribe jika belum dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Bye-bye.